Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim a'udzu as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan maupun akhwat, baik para jamaah yang hadir di Masjid Umar bin Khattab di Desa Selacau, Bandung Barat, dan juga para pendengar dan pemirsa yang bergabung bersama Tarbiyah Sunnah Media. Pada kesempatan sore hari ini di kajian rutin kita membahas faidah-faidah dari tafsir Al-Baqarah, memasuki ayat yang ke-153. Dalam ayat ini kita membahas dua amalan besar ya dalam agama kita, yaitu tentang sabar dan sholat. Di mana pada sebelumnya di ayat yang ke-152 kita telah membahas tentang di antara amalan-amalan agung lainnya dari agama kita ini adalah bagaimana kita yang menjadi hamba yang pandai bersyukur dan selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mari kita lihat bagaimana perkataan Allah Subhanahu wa taala pada ayat 153 surah Al-Baqarah ini. A'udzu syaitanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salati innallaha ma'as sabirin. Allah memanggil orang-orang beriman dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu. Dan kita sudah berlalu penjelasan tentang ketika Allah memanggil orang-orang beriman. Nah, panggilan ini adalah panggilan yang sangat mulia. Ya, karena hakikatnya manusia yang terbaik di muka bumi ini adalah mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan panggilan kepada orang beriman ya, agar orang-orang yang beriman memberikan perhatian ya, mempersiapkan diri mereka, membuka telinga dan hati serta pikiran mereka untuk mendengarkan apa yang akan Allah sampaikan kepada mereka. Bisa jadi itu adalah kemaslahatan yang Allah perintahkan, atau sebaliknya bisa jadi itu sebuah keburukan yang Allah peringatkan untuk dihindari. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memanggil orang beriman ya untuk kemaslahatan mereka. Allah memerintahkan mereka apa itu? Ista'inu bis-sabri was-shalah. Agar orang beriman memohon pertolongan kepada siapa? Kepada Allah melalui dua amalan besarnya, yaitu melalui kesabaran dan melalui salat. Innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Ya, di sini Allah ya tidak sebutkan dua kali. Ya, tidak sebutkan innallaha ma'as sabirin wa ma'al musallin. Padahal apa sebelumnya Allah menyuruh orang beriman untuk mohon pertolongan melalui sabar dan salat. Tapi Allah tutup dengan ayat tersebut, sesungguhnya Allah bersama orang yang bersabar. Allah tidak
kumpulkan dua menjadi innallaha ma'as sabirin wa ma'al musallin. Sungguhnya Allah bersama orang yang bersabar dan bersama orang yang sholat. Ini menunjukkan berarti sholat bagian dari kesabaran. Ya, sholat merupakan bagian dari kesabaran. Ya, nanti kita akan tegaskan kembali faedah-faedah rincinya. Nah, tafsir dari innallaha ma'as sabirin, ya kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ya kata beliau, hadhihi busyra adimatun liman sabar. Ya, ayat sesungguhnya Allah bersama orang yang sabar ini merupakan kabar gembira yang sangat besar bagi orang yang bersabar. Ya, merupakan kabar gembira yang sangat besar bagi orang-orang yang bersabar. Dilihat dari 3 tinjauan. Ya, dilihat dari 3 tinjauan. Yang pertama, ya, annas salata minas sabr. Bahwasanya ketika Allah menyatakan mohonlah pertolongan melalui sabar dan salat, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar, maka Allah menyebutkan bahwasanya salat merupakan bagian dari kesabaran. Karena di antara bentuk sabar adalah apa? Sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah. Berarti kita mengatakan bahwasanya Allah bersama orang-orang yang salat. Nanti kita akan jelaskan mana bersamanya Allah itu apa maksudnya. Apakah maknanya bersama itu secara zatnya, atau bersamanya Allah itu apanya yang bersamanya Allah kepada orang yang sabar dan orang-orang yang salat itu. Nanti kita akan jelaskan. Nah, tinjauan yang kedua, annal isti'anata bis-sabri asyaqqu minas salah. Ya, Allah bersama orang-orang yang sabar karena sesungguhnya memohon bantuan pertolongan kepada Allah melalui kesabaran ini merupakan amalan yang lebih berat daripada sekedar sholat. Karena sabar itu secara bahasa aja pendekatan maknanya adalah murrun, artinya kepahitan. Ya, adalah apa? Kepahitan. Makanya sebagaimana pepatah mengatakan as-sabru mislusmih mur. Ya, muri madaqatih. Sabar ya sebagaimana namanya, dia adalah pahit rasanya. Lakin awaqibuhu ahla minal asal. Akan tetapi ya hasil akhirnya dia lebih manis daripada madu. Daripada madu. Tentu madu yang diminum ya. Bukan madu yang bisa berjalan. Kalau itu mah siga nama lebih butuh sabar itu mah ya daripada sekedar sholat. Ya sebagaimana namanya, bahwa sabar itu adalah pahit rasanya, tapi hasil akhirnya dia lebih manis daripada madu. Walaupun kadang-kadang kita agak aneh, hari ini ada jual madu pahit. Ya kan, ada kan jual madu pahit kan? Itu memang seperti itulah. Sebagaimana sekarang ada namanya es goreng. Es goreng. Insyaallah. Mengapa kemudian ini kepahitan? Karena sabar itu murun yukabiduhul insan wa yu'ana wa yasabir wa yataqayyadamu hatta man yarau yaqul hadha marid. Demikianlah buat seseorang itu ya pahit menghadapi ya. Ketika dia bersabar, dia merasakan sabar itu bukan perkara mudah. Ya. Sampai-sampai ya ketika orang yang bersabar itu dia menahan diri itu ada perubahan pergolakan pada darahnya, sampai-sampai orang melihat orang yang sabar itu seperti orang yang sakit. Sampai-sampai seperti orang yang sakit. Karena memang tidak mudah bersabar itu.
Ya, makanya Allah bersama orang yang bersabar artinya ya memang amalan sabar itu amalan yang tidak mudah. Ya. Sehingga Allah memberikan kabar gembira bahwa ini tidak mudah tapi Allah bersama mereka. Ya, Allah bersama mereka dan Allah dampingkan keutamaan sabar itu dengan salat. Ya. Karena salat bagian dari kesabaran dan kesabaran dalam ibadah itu ada diantaranya berupa ketaatan. Pasti ada dong hubungannya antara salat dengan menguatkan kesabaran. Ketika seseorang ya bisa bersabar dengan salat, maka itu menjadi pertolongan dia bisa bersabar pada amalan-amalan selain salat. Ya kan? Bersabar terhadap musibah, sabar untuk menahan diri dari maksiat, itu Allah berikan pertolongan. Ya, seperti itu. Tinjauan yang ketiga, al-wajh tsalis annahu idza kana ma sabrin fa huwa ma'al mustallin min babi aula. Bila kemudian Allah mengatakan Allah bersama orang-orang yang sabar, maka tentu ya Allah bersama orang yang salat lebih bersama lagi begitu. Lebih bersama lagi. Karena ya telah tetap sebuah riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya seseorang ketika dia salat yunaji rabbah, dia sedang apa? Sedang bermunajat kepada Rabbnya. Wa anallahu qibla wajhi, dan Allah itu berada di hadapannya. Ya, berada di hadapannya. Ya, Allah berada di hadapannya. Wa huwa 'ala arsy subhanahu wa ta'ala, dan Allah berada di atas arasy-Nya subhanahu wa ta'ala, itu sedang menghadap kepada orang yang salat. Ya. Jadi ketika seorang itu salat, maka Allah menghadap kepada orang tersebut. Ya. Sedangkan Allah berada di atas arasy-Nya yang maha tinggi, yang maha mulia. Menunjukkan sangat dekatnya Allah kepada orang-orang yang salat. Karena Nabi mengatakan ketika seorang itu salat, kemudian dia berarti dia sedang bermunajat kepada Rabbnya, Allah sedang berada di hadapannya langsung. Menunjukkan kebersamaan Allah kepada orang salat tentu lebih besar dari sekedar Allah bersama orang-orang yang sabar, walaupun salat itu bagian dari kesabaran itu sendiri. Ada pekhususan ya, kesabaran ya yang kaitannya dengan ibarat salat. Maka ayat tadi memberikan beberapa faedah. Yang pertama, fadilatul iman. Ya, kembali diulangi bahwasanya ayat ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Yang pertama adalah menunjukkan keutamaan iman. Ya. Dan tidak ada sifat yang paling mulia bagi manusia kecuali sifat iman. Mukmin. Ya, khairul bariyah. Orang mukmin itu sebaik-baik ciptaan manusia, ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Itu orang mukmin atau hambanya yang beriman. Ya. Faedah yang kedua, al-irsyadu ila al-isti'anati bis-salati liqauli ta'ala ista'inu bis-sabri was-salah. Ayat itu juga memberikan bimbingan untuk beristi'anah melalui salat. Itu memohon pertolongan kepada Allah melalui salat. Dan itu sekaligus menjelaskan pengaruh besar dan terpuji dari salat. Ya. Dan di antara pengaruh atau buah manis dari salat, anna tu'inul abda fi umurih, bahwa salat itu akan membantu seorang hamba dalam segala urusannya. Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, jika beliau mendapatkan suatu urusan yang membuat beliau pusing, ya, suatu perkara yang membuat beliau berat, ya, apa yang beliau lakukan? Salat. Maka beliau salat. Apakah maksud salat ini yang Allah perintahkan untuk kita pertolongannya pada salat wajib saja? Tidak. Kapanpun Anda, ketika Anda merasakan kesulitan dan mempertolongan, maka segeralah salat. Karena Nabi ketika beliau mendapatkan suatu situasi yang membuatnya berat, maka dia salat. Berbanyak salat.
Perbanyak sholat. Ya. Yang jarang-jarang bangun malam, maka mungkin Allah Subhanahu wa taala menginginkannya untuk sholat tahajud dengan Allah kasih dia masalah yang berat. Ya, aduh ini berat ini. Kemudian dia ingat Allah akan memberikan pertolongan melalui sholat. Akhirnya dia bangun malam. Ya, walaupun memang yang memicu, yang menjadi sebab dia bangun malam karena masalahnya. Tapi kan itu kan bagian dari apa? Dari takdir Allah, pengaturan Allah agar dia mau bangun malam. Dengan Allah berikan dia apa? Musibah. Dengan Allah berikan dia masalah. Kan biasanya orang bangun malam itu ketika banyak masalah. Tapi kemudian Allah menginginkan hamba tersebut ya menjadi hamba yang sangat Allah cintai. Berawal dari masalah, Allah tanamkan kepada dirinya untuk mencintai sholat malam. Akhirnya mau ada masalah, mau nggak ada masalah, dia tetap bangun dengan bangun malam. Ya, apalagi kemudian Allah datangkan kepada dia ilmu tentang keutamaan sholat malam. Yang kata Nabi SAW, ya, alaika biqiyami al-lail. Ya, hendaklah kalian engkau salat malam. Fa innaha da'bus salihin alladzina qablakum. Karena salat malam itu adalah kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian. Ya. Maka bila kita ingin termasuk golongan orang-orang yang saleh, berjuanglah kita untuk membiasakan salat malam. Mungkin kita baru bisa mampu 1 rakaat, no problem, maafi muskilah. Kita baru kemudian bisa naik 3 rakaat, alhamdulillah. Naik akhirnya sampai 5, 7 atau sampai 11 rakaat, itu luar biasa. Jadi salat malam sudah menjadi apa? Menjadi kebutuhan. Tapi ingat, jangan sampai perhatian sholat malam mengalahkan perhatian kepada sholat subuh. Karena sebesar apapun keutamaan sholat malam, dia tetap hukumnya sunnah. Ya, dan pahala sholat sunnah tidak akan bisa mencapai derajat pahala sholat wajib. Apa alasannya? Siapa yang tahu? Mengapa? Pahala sholat wajib tidak bisa dikalahkan pahala sholat sunnah. Sholat subuh hanya 2 rakaat, sholat malam hanya 11. Tapi pahala sholat subuh lebih besar daripada sholat 11 rakaat. Mengapa lebih besar? Dengan banyak alasan. Pertama, sholat wajib itu Allah langsung memberikannya kepada Rasulullah SAW. Perintahnya pada Isra Mi'raj. Adapun sholat sunnah melalui perantara malaikat Jibril. Yang kedua, asal mula sholat wajib itu adalah 50 rakaat. Kemudian turun hanya menjadi 5 rakaat dan 5 rakaat menjadi 5 waktu, maaf. Dari 50 waktu menjadi 5 waktu saja. Dan Rasulullah menyebut, Allah mengatakan bahwa 5 waktu itu sama pahalanya dengan 50 waktu. 50 waktu. Berarti kalau sholat subuh 2 rakaat, kalau dengan 50 waktu tadi, 1 waktu berharga 10 kan? Berarti sholat subuh seolah-olah kita lakukan berapa? 10. Kalau dirakaatkan menjadi 20 rakaat. Lebih besar kan daripada 11 rakaat kan? Belum lagi bahwa pahala sholat wajib jelas lebih besar daripada sholat sunnah. Karena Allah Ta'ala berfirman, wa ma taqarraba ilayya abdi bisyai'in ahabbu ilayhi mimma tartubu alaihi wa la yazalu yataqarrabu abdi bin nawafil hatta uhibbahu. Tidak ada satu perkara ya yang seorang hambaku mendekatkan diriku dengan sesuatu yang paling aku cintai mengalahkan apa yang telah aku wajibkan kepada dirinya. Dan senantiasa hambaku tersebut mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan sunnah sampai aku mencintainya. Lihat, Allah mendahulukan wajib apa yang sunnah? Yang wajib. Ya, yang wajib. Sehingga ya tegakkanlah salat. Ya, tegakkanlah salat
ya, baik yang wajib maupun salat sunnah, tetapi kita mengatakan bahwasanya ya, memohon pertolongan melalui salat ini mencakup tidak saja salat wajib tapi salat sunnah juga termasuk, ya. Karena Nabi SAW ketika beliau ditimpa suatu al-amru, ya, suatu yang membuat dia berat, maka ya salat, beliau melakukan salat. Lafaz ista'inu bi sabri was salah mengandung faedah pula jawazul isti'anati bi ghairillah fima yumkin ayyu'ina fih. Bolehnya memohon pertolongan kepada selain Allah pada perkara-perkara yang memungkinkan seseorang itu memohon pertolongan dengannya. Seperti Allah memberitakan mohonlah pertolongan melalui sabar dan salat. Seperti misalnya dalam hadis yang lain Nabi bersabda dalam hadis Muslim, ya, tentang amalan yang paling Allah cintai, tu'inur rajula fi dabati fatahmiluhu 'alaiha aw tarfa'u lahu 'alaiha mata'ahu sadaqatun. Ya, kata Nabi SAW, ya, lafadznya kita luruskan kembali, engkau membantu seseorang untuk, ya, mengangkatkan barang ke atas kendaraannya, ya, maka itu adalah sodakoh. Maka Rasul menyebutkan engkau membantu seseorang, ya, untuk mengangkatkan barang, ya, ke atas kendaraannya, itu adalah sodakoh. Maka Rasul menggunakan lafaz engkau membantu, berarti memohon bantuan kepada selain Allah boleh pada perkara yang manusia boleh melakukannya. Makanya para ulama menyebutkan isti'anah, mohon pertolongan itu terbagi, ya, menjadi beberapa macam. Yang pertama isti'anah, ya, ibadah. Ya, isti'anah yang berupa ibadah. Itu semua mohon pertolongan pada perkara yang untuk meraih manfaat dan menolak mudarat yang bisa melakukan kecuali Allah, maka ini ibadah dan ini tidak boleh diberikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian ada lagi namanya isti'anah, ya, mohon pertolongan kepada selain Allah yang makhluk mampu melakukannya. Ya. Ya, seperti tadi seseorang minta diangkatkan barang yang kuat, barang yang berat kepada orang yang kuat, ya, maka ini boleh. Ada lagi memohon pertolongan yang sifatnya abasun. Abas itu artinya gawe gitu teh, nggak ada kerjaan, ya, minta tunjukin jalan kepada orang buta, namanya abas. Iseng itu. Minta nggak diangkatin barang yang berat kepada orang yang lemah, percuma kan, ya, seperti itu. Ada lagi meminta pertolongan berupa kesyirikan, yaitu pada perbuatan yang hanya Allah melakukannya, lalu kemudian dia minta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Misalnya seseorang memohon pertolongan kepada orang yang sudah meninggal agar melancarkan urusan pekerjaannya misalnya, atau menyembuhkan penyakit orang yang hidup, maka ini termasuk isti'anah yang berupa kesyirikan, ya, berupa kesyirikan. Nah, di antara faedah lain dari ayat tadi, annal isti'anata bis salati min muqtadayatil iman. Ya, memohon pertolongan kepada Allah melalui salat ini merupakan konsekuensi dari keimanan. Artinya orang beriman itu harus rajin memohon pertolongan kepada Allah melalui salat. Oleh karena itu para jamaah sekalian, ya, ketika kita salat, jadikan itu media terbaik untuk kita berdoa kepada Allah. Ya, bukankah, ya, ada satu gerakan sholat
yang Nabi menyuruh kita memperbanyak doa di gerakan tersebut. Apa itu? Kapan itu? Waktu sujud. Waktu sujud. Ya, setelah ketika kita sujud, setelah membaca Subhana Rabbil A'la atau membaca Subhanakallah Rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli, doa. Karena Nabi mengatakan hadis Muslim, aqrabu ma yakunul abdu min rabbi wa huwa sajidu faksiru fihi ad-du'a. Jarak yang sangat dekat antara seorang hamba dengan Rabbnya ketika dia sedang sujud. Tadi kan Nabi mengatakan ketika seorang hamba itu sholat, dia bermunajat kepadanya, maka Allah itu ada di hadapannya sedangkan dia beristiwa atas arsy. Allah berhadapan langsung dengan dirinya. Ketika dia minta, ya, saat itu, apalagi ketika posisi sedang sujud, maka saat itu dia dengan Allah begitu sangat dekatnya, maka hampir-hampir doa yang dibaca ketika sujud hampir-hampir tidak tertolak. Saking dekatnya Allah untuk mengabulkan permintaan, ya, dari hambanya tersebut. Ya. Dan kita dapati banyak tempat-tempat kita berdoa dalam sholat. Ya, doa agar minta diampuni dosa, ya, Allahumma ba'id baini, ya. Kemudian doa ketika kita ruku, doa ketika kita sujud, doa di antara duduk di antara dua sujud. Ya kan? Nah, itu gunakan kesempatan itu, ya, untuk kita banyak berdoa karena Allah mengatakan mohonlah pertolongan melalui kesabaran dan sholat. Dan kita tahu sholat secara bahasa apa artinya? Artinya apa? Ad-du'a. Perhatikan itu. Asal secara bahasa sholat artinya ad-du'a, artinya bermunajat, berdoa, meminta kepada Allah, itu secara bahasa. Ya. Nah, ketika Nabi mengatakan ad-du'a huwal ibadah, doa adalah ibadah, ya, sementara sholat akar katanya doa, maka kita mengatakan ibadah yang terhebat dan teragung yang kita gunakan media itu untuk memohon kepada Allah, maka adalah sholat. Oleh karena itu para jamaah sekalian, bukan berarti kita mengatakan doa-doa kita di luar sholat tidak bagus, tapi kita jangan sampai salah strategi kita berdoa. Kita seringkali ketika dalam sholat mah hari-hari doa, tapi di luar sholat kan karena tangan itu diangkat, khusyuknya luar biasa gitu ya. Padahal ya tidak ada tempat yang paling terbaik yang berdoa itu kecuali kita sholat. Ya, tidak ada lafaz. Ya, Rasul mengatakan jarak yang sangat dekat antara seorang hamba dengan Rabbnya kecuali itu ada dalam sholat itu ketika sujud. Mengapa kita tidak gunakan media itu sebaik-baiknya untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya. Sampai-sampai, ya, tahu enggak apa sebabnya? Terompahnya Bilal berjalan di surga, terdengar, ya, langkah-langkahnya. Ya. Udah Rasulullah SAW bertanya kepada Bilal, apa amalan kau sampai terompahmu terdengar di surga itu? Apa amalannya? Tidaklah beliau saya berwudu kecuali beliau sholat. Kan baik pakai terompah mah, pakai sepatu asal di surga. Benar enggak? Ya, daripada pakai sepatu tapi di neraka. Gitu. Masya Allah. Jadi kalau kita kenal agama kita ini secara utuh, kita akan tahu tentang makanatus shalah fi dinil Islam, tentang kedudukan salat dalam agama kita. Kemudian ayat tadi juga menunjukkan tentang fadilatus sabr, tentang keutamaan bersabar, ya, bahwasanya dia juga membantu seseorang dalam segala urusannya. Sabar sebagaimana tadi dikatakan, sebagaimana namanya, dia adalah pahit, ya. Thaqilu jidan ala nafs. Dia berat, memang sangat berat dirasakan oleh jiwa, ya, karena seseorang li'anal insana idza asabahu dayiq, ya, idza asab dayiqun aw bala'un saqula alaihi tahmiluhu atau tahammuluhu. Ya, mengapa berat bagi jiwa? Karena seseorang ketika dia ditimpa suatu kesempitan atau suatu bala, musibah,
berat baginya untuk memikulnya. Fahtaja ila sabri, maka dia butuh sabar. Oleh karenanya Allah Ta'ala berkata kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tilka min amba'il ghaibi, tilka min amba'il ghaibi nuhiha ilaika ma kunta ta'lamuha anta wala qaumuka min qabli hadha fasbir innal aqibata lil muttaqin. Yang demikian itu termasuk berita-berita gaib yang kami wahyukan kepada Muhammad, di mana engkau dan kaummu tidak mengetahuinya sebelumnya ini. Maka bersabarlah, karena sesungguhnya ya hasil akhir yang baik itu hanya Allah berikan kepada orang bertakwa. Siapakah orang bertakwa di sini? Orang yang bersabar. Ya, orang yang bersabar. Ya. Maka ketika Allah berkata fasbir, bersabarlah, ini mengandung isyarat ya bahwasanya wahyu yang Allah turunkan kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika orang itu memikulnya pasti dia membutuhkan kesabaran. Ya, ketika syariat agama ini diterima dan dijalankan, ya, sajidu min mayunazi'u wa yudhaduhu wa nadhiruhu, ya, wa nadhiru qauli ta'ala, karena sesungguhnya dia akan mendapatkan adanya orang-orang yang menentang, adanya orang-orang yang melawannya, ya, sehingga Allah Subhanahu wa taala sampaikan hal ini dalam surah Al-Insan ayat 23 24, Inna nahnu nazzalna 'alaikal qur'ana tanzila fasbir li hukmi rabbika wa la tuti' minhum asiman aw kafura. Sesungguhnya kami turunkan kepadamu Muhammad Al-Qur'an ini secara berangsur-angsur, maka bersabarlah dalam menjalankan hukum Rabbmu. Jangan kamu ikuti di antara mereka itu yang melakukan dosa atau orang-orang yang kafir, melakukan kekufuran. Ya. Demikian, ya. Kalau begitu, ya, sabar itu memang berat bagi jiwa. Ya, akan tetapi wajib bagi seseorang itu untuk bersabar. Oleh karenanya, man lam yuwaffaq lis-sabri fatahu khairun katsir. Oleh karenanya seseorang yang tidak diberikan taufik untuk bersabar, maka akan terlewat dari dirinya kebaikan yang sangat banyak. Ya. Walladhi yasbir aidan ghaliban yantadir al-faraj. La siyama idza sabara bi ikhlasin wa husni niyatin. Dan orang yang bersabar, ya, itu umumnya juga mereka itu mengharapkan adanya solusi. Ya, terlebih ketika kesabarannya didasari dengan keikhlasan dan bagusnya niat. Dan ketika seorang itu bersabar, dalam kesabaran itu dia menunggu solusi dari Allah, ini ibadah. Ya, ini ibadah. Pengharapan adanya jalan keluar dari musibah yang dia alami, ya, ini merupakan ibadah dan ini merupakan pintu nanti memang Allah akan datangkan solusinya. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa'lam anna an-nasra ma'as sabri wa anna al-farja ma'al karbi wa anna ma'al usri yusran. Ketahuilah bahwasanya pertolongan itu datang bersama kesabaran, dan sesungguhnya jalan keluar solusi itu datang bersamaan dengan adanya kesulitan tersebut, dan bersama kesulitan mesti ada kemudahan. Oleh karenanya, jika seseorang itu menanti jalan keluar, ya, maka ini akan meringankan dirinya untuk bersabar. Ya, jadi optimis bahwa ini akan berlalu, optimis bahwa ini akan ada solusi, itu membuat seseorang lebih mudah untuk kemudian dia memilih untuk bersabar. Li'annahu yu'ammilu annal umura satazul, karena ya dia memiliki pandangan bahwa urusan-urusan ini akan segera berlalu. Ya, wa nadawul hal minal mahal, karena namanya situasi dia tidak mungkin selalu begitu keadaannya. Tidak ada suatu keadaan itu selalu tetap, pasti akan selalu berubah. Demikianlah namanya kesulitan, dia tidak ada yang abadi, dia akan berubah menjadi kemudahan. Ya. Fa idza kana yu'ammilul ajra fil akhirah,
Wa yu'amilul farja fid dunya hana sabra katsiran. Apalagi jika dia mengharapkan pahala di akhirat. Ya, disertai tadi dia mengharapkan solusi di dunia tadi, maka ya ini akan lebih memudahkannya untuk bersabar. Jadi di sini ya kalau kita ambil faedah perkataan Syekh Utsaimin, di antara ya perkara-perkara yang dapat memudahkan kesabaran ada dua. Yang pertama, selalulah berharap bahwa masalah itu, musibah itu akan segera berlalu. Munculkan selalu sikap optimisme bahwa masalah ini akan segera berlalu. Yang kedua, harapkan pahala akhirat. Harapkan pahala akhirat. Ya, seperti itu. Dan yang ketiga, ya setiap perkara itu akan terasa mudah dihadapinya kalau sabar jadi pilihannya. Ya. Dan kembali bahwasanya sabar ini adalah ibadah dan tentu ya kita membutuhkan pertolongan kepada Allah untuk memberikannya kepada kita. Untuk memberikannya kepada kita. Nah, kita sangat butuh pertolongan Allah untuk bisa bersabar. Ya. Tidak semua kita diberikan kekuatan untuk bersabar. Ya. Saat ini kita bisa berbicara tentang sabar, tapi ketika kesabaran itu dibutuhkan, mungkin kesabaran tidak hadir di kita kecuali bila Allah memberikan pertolongannya kepada kita. Ya, makanya Allah ingatkan, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah, wahai orang beriman, mohonlah kepada Allah untuk bersabar dan agar bisa salat. Dan agar bisa salat, ya. Oleh karenanya kita lihat Nabi Ibrahim yang anak-anak keturunannya itu banyak yang menjadi nabi. Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Nabi Muhammad SAW termasuk cucu beliau. Ya, beliau masih berdoa, ya, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Maka ini harus banyak kita baca. Ya Allah, nih Nabi Ibrahim ngomongnya begini nih, ya Allah jadikan aku dan anak keturunanku menjadi hambamu yang menegakkan salat. Muqimas salat lafadznya, bukan fa'ilas salat, bukan yang mengerjakan salat, tapi yang menegakkan salat. Antum tahu mana iqamas salat? Menegakkan salat. Ya, dikatakan seseorang menegakkan salat, maka dia akan Allah berikan taufik. Bila Allah kabulkan doanya, Allah akan mudahkan ikhlas hatinya untuk salat. Allah akan sempurnakan ilmunya untuk memahami apa saja syarat-syarat sahnya salat, apa saja rukun-rukunnya salat, apa saja wajib-wajibnya salat, apa saja sunnah-sunnahnya salat, dan dia akan sempurnakan itu dengan keikhlasan dan harapannya akan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Itu makna muqimat salat. Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, ya, tidak langsung Rabbi ja'al dzurriyyati muqimas shalah. Ya Rabbku, jadikan anak-anak keturunanku untuk menegakkan salat. Enggak, Nabi Ibrahim simpan itu pada permintaan yang kedua. Yang pertama dia minta apa? Agar dirinya dahulu, agar dirinya dulu yang mampu melakukan itu. Memang kalau untuk kebaikan kita harus ego. Anda melihat Allah dan Rasulnya mengajarkan adab ini. Sebelum kita memintakan yang terbaik untuk yang lain, diri kita dulu. Contohnya, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum. Sebelum keluarga, diri kalian dulu. Rabbighfirli wali walidayya. Ya Allah, ampunilah aku baru kedua orang tuaku. Rabbana hablana wa azwajina wa dzurriyyatina, kita dulu. Anda perhatikan itu. Ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala
mengajarkan kepada kita ketika kita minta, yang pertama yang harus kita minta kepada Allah itu untuk diri kita dulu. Jangan sok jadi pahlawan, mikirin anak, istri, orang tua, kaum muslimin, merasa diri sudah pasti selamat. Merasa diri pasti sudah banyak pahala. Enggak, kita dulu yang kita urus. Mengapa? Karena Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, ya, yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibati wa bani likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Hari kiamat itu hari di mana, Pak? Seseorang itu, ya, dia akan berlari dari saudaranya. Wa ummihi wa abi, dia akan berlari menjauh dari apa? Ibu dan bapaknya. Wa sahibatihi wa bani, dia akan menjauh dari istri dan anak-anaknya. Setiap orang itu di hari kiamat akan mempertanggungjawabkan jawabannya masing-masing. Hari ini boleh kita mengatakan kita punya hubungan dekat suami istri, anak orang tua, saudara dengan yang lainnya, termasuk tetangga. Tapi hari kiamat urusannya udah masing-masing, kawan. Udah masing-masing. Maka pertama kita minta diri kita dulu. Antum tahu apa perkataan orang-orang yang ketika dihadapkan, ya, dia padanya neraka? Yaqulul mujrimun law yafsadi min adabi yauma idzin bibani wa sahibatihi wa akhi wa fasilatihi allati tu'bi wa man fil ardi jami'an summa yunji. Ketika orang-orang yang berbuat dosa itu, ya, dihadapkan kepada mereka neraka, mereka ingin agar mereka selamat dari neraka, dan mereka ingin gadaikan siapa? Istrinya, anaknya, orang tuanya, dan seluruh manusia di muka bumi ini agar menggantikan posisinya agar tidak diadab. Sudah nggak ada tega-tegaan lagi. Hari kiamat setiap kita akan nyelamatkan diri kita masing-masing. Maka kita di muka bumi ini beribadahlah kita dengan diri kita sendiri. Kemudian kita sempurnakan kewajiban kita untuk didik istri kita, anak kita. Selepas selebihnya bebas, selebihnya masing-masing. Bukankah Nabi berkata kepada anak yang dia sayang itu Fatimah? Anak, ya, anak yang paling dia sayangi Fatimah. Apa kata Nabi kepada anaknya Fatimah? Ya Fatimata binta Muhammad, saluni min mali syi'ti fa inni la amliku laki minallahi syai'a fa inni la ughni anki minallahi syai'a. Wahai Fatimah binta Muhammad. Ini si bapak nih, Nabi kita ngomong sama anaknya. Soal Nabi ingin mengatakan, wahai anakku, ya, wahai Fatimah anaknya Muhammad, engkau boleh minta kepadaku harta apapun yang kau inginkan dariku. Walaupun Nabi bukan orang yang banyak harta, tapi Nabi ingin mewakili kepada umatnya. Ya. Nabi berkata kepadanya, Fatimah, minta dariku harta yang kau inginkan, karena kelak di hari kiamat aku tidak bisa menolongmu sedikit pun. Padahal bapaknya itu Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pemimpin para nabi dan rasul, tapi masih mengatakan hari kiamat aku nggak bisa nolongmu, selamatkan dirimu sendiri-sendiri. Makanya mengapa doa yang banyak Allah langsung ajarkan, minta untuk diri kita dulu, sebelum kepada orang tua, sebelum kepada pasangan kita, sebelum kepada anak-anak kita. Jadi jangan sampai kita ini seolah kayak jadi pahlawan. Ya Allah selamatkan, ya, keluarga saya, ya Allah selamatkan orang tua saya, ya Allah. Kepada sendiri untuk sendiri nggak serius minta. Paham ya? Ingat yang pertama itu, yang paling pertama dan yang prioritas, minta untuk diri sendiri dulu. Penting itu. Diri sendiri dulu. Baru kemudian kita minta untuk keluarga kita. Kita minta untuk, ya, orang tua kita. Kita minta untuk teman-teman kita, saudara kita. Kadang-kadang kan kita luput itu. Minta doa, ya Allah jagalah keluarga, ya Allah. Lupa untuk diri sendiri dulu. Padahal itu yang pertama tuh dipikirkan tuh sama Allah tuh. Minta tuh. Ya. Faedah yang lain dari ayat ya alladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah anna fis sabri nasyitan 'alal a'mal was-sabat 'alaiha. Bahwasanya dalam kesabaran itu, ya, lahir semangat untuk beramal dan istiqomah di atas amal. Ya,
Karena ketika Allah mengatakan innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Ya, artinya ketika seseorang itu tahu ayat ini dan dia mengimani bahwasanya Allah akan bersamanya, ya, maka dia akan istiqomah karena Allah akan bersamanya, Allah mendampinginya, Allah dekat kepadanya. Ya. Sehingga ya, ayat itu sekaligus menegaskan tentang penetapan Allah bersama makhluknya. Namun kita harus pahami bersamanya Allah bersama makhluknya itu terbagi menjadi dua. Ada yang sifatnya umum untuk seluruh makhluknya, ada yang sifatnya khusus kepada makhluk tertentu saja, kepada hamba yang tertentu saja. Misalnya contoh yang pertama, dalil ada kebersamaan Allah secara umum kepada semua hambanya. Misalnya Allah berfirman surat Al-Mujadilah ayat 7. Ya, Allah berfirman, Allah syaitanir rajim, ma yakunu min najwa salasatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala adna min dzalika wala aksara illa huwa ma'hum aina ma kanu summa yunabbi'uhum bima kanu ya'malun. Tidaklah ada 3 orang yang berbisik-bisik kecuali Allah bersamanya, kecuali Allah yang keempatnya. Ini umum buat seluruh manusia. Tidaklah ada yang empat, ya, kecuali Allah yang kelimanya. Ya, ya, tidaklah 3 orang berbisik-bisik kecuali Allah yang keempatnya. Tidaklah ada 5 yang berbisik-bisik kecuali Allah yang keenamnya, dan tidak ada yang melakukan itu di bawah jumlah tadi, di bawah 3 atau yang lebih banyak daripada 5, kecuali Allah akan bersama mereka dimanapun mereka berada, dan Allah akan mengabarkan apa-apa yang dahulu mereka amalkan. Ya, Al-Mujadilah 7. Ini Allah menyatakan Allah bersama mereka. Ya, maksudnya apa? Maksudnya bahwa Allah mengetahui keberadaan mereka. Allah mendengar semua ucapan mereka. Allah melihat perbuatan mereka. Allah menguasai mereka. Hanya sebatas itu. Allah memantau, mengawasi, mendengar, melihat, mengetahui. Sebatas itu. Jadi makna Allah bersama lebih bersifat semacam observasi saja, pantauan saja. Baik Allah mendengar, Allah melihat, Allah mengilmui. Ini makna bersamanya Allah secara umum, berlaku untuk seluruh manusia. Adapun makna bersamanya Allah secara khusus seperti pada ayat ini, innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Maksudnya apa? Maksudnya kebersamaan Allah secara umum ya pasti. Ya, ketika ada hamba-hambanya yang bersabar, ya jelas Allah melihat mereka, Allah memantau mereka, Allah mengetahui mereka. Tapi plus apa? Plus Allah ya menguatkan iman mereka. Plus Allah memberikan pertolongan kepada mereka. Plus Allah mengokohkan kedudukan mereka. Lebih daripada sekedar memantau. Tapi plus Allah datangkan pertolongan. Ya, pertolongan. Ya.
ayat yang semisal dengan ini contohnya surat di dalam surah An-Nahl ayat 128. Innallaha ma'alladzina taqaw walladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa dan bersama orang-orang yang berbuat ihsan. Kadang-kadang Allah mendatangkan lafaz kebersamaan Allah ya itu kepada orang. Kalau tadi kan kepada sifat karena ketakwaan mereka ya, dan karena sifat mereka berbuat ihsan. Kadang Allah menggambarkan kebersamaan Allah secara khusus ini kepada pribadi-pribadi. Seperti misalnya Allah berkata kepada Musa dan Harun. Apa kata Allah surat Toha ayat 46? Ya, innani ma'akum asma'u wa ara. Sesungguhnya aku bersama kalian berdua. Siapa berdua ini? Musa dan Harun. Ya, aku mendengar dan melihat kalian berdua. Maksudnya mendengar dan melihat apakah sebatas memantau? Tidak. Karena kebersamaan Allah kepada dua orang nabinya ini artinya tidak saja memantau tapi juga akan mengokohkan kedudukan mereka, akan menolong mereka dalam dakwah mereka ya kepada kaumnya. Ya. Demikian juga ya Allah ceritakan tentang keberadaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan surah At-Taubah ayat 40. Ya. Idz yaqulu li sahibihi, ketika ya Nabi kita berkata kepada sahabatnya yaitu Abu Bakar As-Siddiq ketika berada dalam ya Gua Sur di saat pasukan kaum Quraisy ya akan mengejar mereka dari Mekah. Mereka sudah berada di atas Gua Sur. Nabi ya bersama Abu Bakar hanya berdua. Maka apa perkataan Nabi kepada Abu Bakar? La tahzan innallaha ma'ana. Jangan kau sedih karena Allah ya bersama kita. Ya. Sebagaimana Nabi berkata, ini surat Taubah 40, dalam hadis Nabi berkata, wahai Abu Bakar, ya, bagaimana pendapatmu bila ada dua orang yang ketiganya adalah Allah? Bagaimana pendapatmu? Apakah maksudnya Nabi Muhammad ingin menyampaikan kepada Abu Bakar, ya, apakah Allah akan menelantarkannya? Enggak mungkin. Makanya Nabi tenangkan Abu Bakar, la tahzan. Padahal Abu Bakar itu mengkhawatirkan keselamatan Rasulullah kan? Khawatir akan keselamatan Rasul. Tapi justru Rasulullah super tenangnya luar biasa. Sangat tenang. Lalu mengatakan apa? La tahzan innallaha ma'ana. Jangan khawatir, jangan sedih. Ya Allah itu bersama kita kok. Allah bersama kita. Ya. Berarti maksudnya bersama bukan saja Allah mendengar dan melihat, tapi Allah pasti akan menolong Rasulnya. Makanya para ulama menyebutkan pertolongan Allah kepada Nabi itu ada beberapa bentuk. Di antaranya ya berbentuk perlindungan. Itu termasuk pertolongan Allah. Jadi Allah melindungi nabinya untuk tidak dicelakai oleh musuh-musuhnya. Ya. Sehingga Allah jadikan pandangan orang-orang kafir Quraisy yang akan mengejar Nabi itu terhalang untuk melihat Nabi. Ya, waktu mereka akan membunuh Nabi, ya, itu kan Nabi melemparkan pasir ke muka mereka sehingga mereka tidak sadar bahwa Nabi sudah berlalu di hadapan mereka. Gitu kan? Lalu kemudian ada setan berbentuk manusia yang bisa melihat itu. Lalu mereka Noel, oh, Nabi itu udah lewat, kalian masih di sini gitu kan. Mereka dobrak ke dalam, ternyata hanya Ali di dalam itu kan, pakai selimut hijaunya Nabi gitu kan. Nabi udah berlalu panjang, dikejar, Nabi bersembunyi di Gua Sur. Udah dibawa kok mereka melihat. Mereka kan bisa melihat Nabi, tapi Allah jadikan pandangan mereka itu tidak melihat ke bawah. Ini kurang lebih jamaah sekalian bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan bersama orang-orang yang salat, akan bersama orang-orang yang bersabar. Ya. Dan dalam ayat ini Syekh Utsaimin memberikan
perhatian besar kepada salat, karena salat bagian dari kesabaran. Artinya ketika Allah menyatakan Allah bersama orang yang sabar, maka lebih utama lagi Allah akan bersama orang-orang yang salat. Ya. Maka dari tafsirnya kita mengetahui bahwa intisari di ayat ini kita harus memberikan perhatian besar kepada salat. Maka salat, karena salat ya selain pahalanya yang sangat banyak, dia akan memberikan banyak solusi pada permasalahan kita. Salatlah media yang terbaik untuk kita mengadu, meminta, memelas, memohon kepada Allah ya agar diberikan kemudahan-kemudahan dari segala urusan kita, agar diberikan jalan keluar dari berbagai macam kesulitan, problema dan permasalahan kita melalui salat. Ya ada apapun. Sekarang anak mau tanya sama antum, berat mana masalah kita dengan masalah Nabi? Hah? Berat mana? Berat mana? Berat Nabi jelas. Nabi punya amanah banyak selain kenabian itu adalah amanah yang beliau sampaikan, itu kan berat itu. Beliau juga pemimpin negara, ya. Dia juga berhadapan dengan kesulitan kaum muslimin, menjadi berat bagi beliau. Yang Allah sebutkan dalam Al-Quran itu surat Taubah itu. Ya, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum. Telah datang kepada kalian seorang rasul dari kalangan kalian sendiri yang sangat memberatkan dirinya apa yang menjadi beban kaum muslimin. Jadi Rasulullah itu kalau lihat sahabat itu kan bebannya banyak, itu jumlahnya ribuan. Itu tiap kali beliau tahu masalah itu berat, beliau memikirkan masalah umatnya itu berat. Tapi lihat ya, para sahabat menggambarkan Nabi kalau dia merasa berat dia sholat. Ya, masalah Nabi lebih berat daripada kita. Nabi sholat. Komodai orang, masalah kita belum seberat Nabi. Bagaimana kok kita tidak memohon pertolongan kepada Allah melalui sholat, ya. Demikian para jamaah sekalian, materi kita pada hari ini. Ya, kalau ada pertanyaan, ya kita dahulukan dari studio dulu. Pertanyaan pertama, Ustadz. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz, bagaimana mengelola kesabaran dalam mengarahkan anak agar rajin bantu-bantu di rumah? Kadang suka kesal dan ingin marah-marah ke anak, Ustadz. Masya Allah. Iya, iya. Ini sebenarnya PR saya juga. Cuman karena anak-anak udah pada besar ya, tapi pada dasarnya apa ya? Sebenarnya kita terus belajar saja. Terus belajar. Ya, saya terus terang banyak belajar sama istri saya. Istri saya lebih sabar menghadapi, umumnya ibu-ibu itu, emak-emak itu lebih sabar menghadapi anak-anak jadi dibanding bapak-bapaknya. Betul apa benar? Ya gitu. Berarti kita harus belajar sabar dari istri kita. Benar gak? Mau gak mau? Walaupun kita ya suka curi-curi, mungkin nggak mau ngomong langsung, maklum namanya laki-laki kan nggak mau eleh gitu kan. Tapi secara ilmu kita punya guru terbaik untuk belajar sabar bagaimana menghadapi anak-anak, ya itu siapa? Istri kita. Istri kita. Maka bagaimana dia tenang menghadapi anaknya begini gitu. Gitu. Walaupun nggak mudah, mungkin kita butuh waktu lebih panjang daripada mereka mau menghadapi anak-anaknya. Ya. Allah berikan rahim kepada wanita. Rahim itu di perut kan? Karena memang pada dasarnya rahim itu dasarnya kasih sayang. Allah berikan kasih sayang itu terbesar pada seorang wanita. Maka belajarlah kesabaran itu dan mendidik anak kepada ibu-ibu. Tapi Pak Ustadz yang bertanya teh ibu-ibu Pak Ustadz. Maka belajarlah sabar kepada ibu-ibu yang lain yang lebih sabar. Mungkin kepada suami mungkin barangkali belum dapat contoh yang terbaik, belajar dari tukar pengalaman. Jadi kalau ibu-ibu tuh kumpul sama ibu-ibu, coba saling sharing. Ini salah satu apa? Salah satu cara untuk kita menguatkan sabar, nambah ilmu. Yang pertama, kalau ketemu ibu-ibu coba saling sharing. Ini kalau ada anak yang begini, ini gimana gitu kan, seperti itu. Yang kedua, ya kalau bicara tentang pendidikan, berarti kita perlu juga bertanya kepada guru yang biasa ngajar anak-anak.
Ya, saya ngambil kesimpulan ini dari apa ya? Dari ya saya punya anak, kemudian saya juga punya pengalaman mengajar, istri dan beberapa anak saya juga pernah pengalaman mengajar. Saya punya anak 8. Berarti penanganan saya dengan karakter anak itu hanya dengan 8 anak. Tapi seorang guru dia punya lebih dari 8 karakter. Betul enggak? Satu angkatan misalnya satu kelas misalnya ada 20 karakter. Angkatan berikutnya muncul lagi murid yang baru dengan 20 karakter. Anggaplah sama tapi pasti beda. Ketika dia mengajarnya cukup panjang, jam terbang cukup panjang, maka pemahaman dia dengan karakter anak itu akan semakin sempurna. Baik tidak semakin luas. Dia pun juga akan apa? Akan meluaskan pendekatan dia kepada murid-muridnya. Dari situ dia mendapatkan pengalaman, ya apalagi dengan dia membaca bagaimana mendidik anak, maka itu akan mudah terpraktikkan ketika di rumah. Mudah terpraktikkan di rumah. Ya pengalaman mengajarnya, pengalaman membacanya, dan pengalaman pribadinya termasuk pengalaman kedua orang tuanya dia gabungkan pengalaman orang tua yang lain, orang tuanya sendiri, pengalaman dia ngajar anak-anak orang, pengalaman dia membaca buku pendidikan, itu akan membuat dia menemukan ramuan terbaik buat anaknya sendiri. Betul nggak? Maka kita perlu dekati orang tua yang memiliki profesi sebagai guru. Itu penting. Karena kita nanti akan banyak sering apa? Bertukar pikiran. Ya. Tapi bertukar pikiran dengan mereka yang punya pengalaman panjang, memiliki ilmu yang lebih luas, tentu beda dong. Dengan hanya tukar pengalaman, bagi mereka yang menjalani hanya itu aja kan beda. Itu saran yang kedua. Ya, saran yang kedua. Yang ketiga adalah ya intinya thalabul ilmi. Ya. Banyak belajar agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, contohnya misalnya begini, ketika kita hadir di sini membaca ini tentang Allah menyuruh kita untuk mempertolongan melalui salat, tentu ketika kita nambah ayat tentang pentingnya salat dan menjadi sebab pertolongan, maka kita akan lebih meningkatkan kualitas salat dan menambah kuantitas salat kita. Betul tidak? Karena kita tahu salah satu solusi yang Allah tawarkan kepada orang beriman agar memudahkan urusan mereka dan menjaga kehidupan akan melalui sholat. Maka perhatian dia kepada sholat akan lebih besar ketika dia tahu tentang ilmu tentang sholat. Dari mana dia tahu? Karena dia talabul ilmi. Oh ternyata salah satu solusi menghadapi kehidupan termasuk dalam mendidik anak adalah sholat toh. Oh ternyata dalam sholat, dalam talabul ilmi diajarkan doa agar anak-anak bisa mudah diajak sholat. Kita dapati mungkin ada di antara anak kita yang barangkali ya semangat sholatnya mungkin tidak seperti kita harapkan. Maka jangan berhenti untuk selalu meminta kepada Allah agar dijadikan kita dan mereka menjadi orang-orang yang mudah sholat. Terus minta sama Allah. Allah pasti mengabulkan, pasti. Jangan takut. Allah pasti kabulkan. Hanya soal waktu saja. Hanya soal waktu saja. Terus minta. Dalam tiap ruku, dalam tiap sujud kita, dalam tiap doa kita minta agar kita dan anak-anak kita menjadi orang-orang yang mudah menegakkan sholat. Kita tidak tahu dari pintu mana Allah membukakan hati-hati mereka. Ya, berarti yang keempat adalah tadi udah berapa tadi langkah? Yang pertama tadi apa? Apa tadi? Belajarlah. Kalau kita laki-laki belajar dari istri. Ya, atau kalau dia seorang istri banyak belajar, banyak sharing dengan ibu-ibu yang lain, terutama kepada ibu-ibu yang punya profesi sebagai guru. Ya. Yang ketiga apa coba? Thalabul ilmi. Ya. Jadi bagi yang bertanya di studio itu, pertanyakan kepada diri kita semua, sudah seberapa kuat kita serius untuk belajar ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, solusinya lengkap agama kita ini. Asalkan kita mau sabar belajar. Kita kadang-kadang menganggap ilmu orang-orang luar agama kita itu atau ilmu dunia itu lebih teruji daripada ilmu agama. Kenapa itu kita simpulkan begitu? Karena kita kurang detail mempelajari agama.
belum bisa merasakan lengkapnya agama kita. Masalahnya di situ. Kita cepat memutuskan bahwa ilmu selain agama ini lebih praktis, lebih pas. Padahal itu sebabnya hanya karena kita minim tentang ilmu agama kita. Kalau mau jujur kan begitu. Nah gitu. Kemudian yang keempat solusinya adalah tadi banyak berdoa seperti doa Nabi Ibrahim, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati, itu yang keempat. Yang kelima coba apa ya? Ya dulu ya sabar mah kudunya. Jadi kalau ditanya bagaimana menguatkan kesabaran, tentu jawabannya doa dan terus belajar. Berdoa dan terus belajar. Ya. Ya. Yang kelima adalah ya kalau ilmu sudah dapat ya diamalkan gitu. Misalnya dengan dia tahu bahwa kalau saya marah-marah anak malah tambah ini. Ya berarti jangan marah-marah terus. Jangan marah-marah terus. Ya. Berarti kita harus berubah menjadi orang yang tidak pemarah. Kita bisa punya anak banyak, anak 1, 2, 3, 4, anak beberapa yang awal itu kita emosi tuh, marah-marah. Tapi sing waktu berjalan kita bertambah ilmu, ternyata marah tidak memberikan solusi yang lebih baik. Berarti kita harus kurangi marah kita dan kita kendalikan emosi kita. Maka jangan pertahankan pada anak-anak yang selanjutnya. Gitu. Saya punya anaknya banyak, 8. Dan sering waktu berjalan kita mulai ya belajar untuk jangan terlalu banyak marah. Dan ternyata tidak marah lebih efektif daripada marah-marah. Marah-marah itu karena kita kurang sabar dan ingin hasil cepat dapat hasil. Padahal ya itu rugi. Pertama kalau marah-marah tegang, darah naik, jantung berdebar, macam-macam, stres. Dan belum tentu tuh anak bisa konsisten melakukan apa yang kita inginkan. Sehingga kita merasa bahwa tiap kali harus marah terus. Tapi beda rasakan ketika kita mulai menyuruhnya dengan cara yang lembut. Kita akan rasakan bahwa dia akan mudah. Teruslah lembut, tapi nggak berubah. Terus aja dengan lembut. Terus aja bersabar dengan kelembutan. Saya mau tolong kepada Allah Subhanahu, karena kelembutan itu pasti berhasil. Karena kata Nabi SAW, maka nariku fi syai' illa zana wa ma naza'an syai' illa syana. Tidaklah kelemah lembutan itu menempel pada sesuatu kecuali sesuatu itu akan menjadi indah, dan tidak tercabut dari sesuatu kecuali sesuatu akan binasa, akan hancur, akan berantakan. Maka pertahankan terus kelembutan. Pertahankan terus. Kalau kita masih kasar, berusaha untuk lembut. Doa sama Allah diberikan kelembutan. Terus berdoa sama Allah. Ya, seperti itu. Ingatlah bahwa bersabar untuk terus lembut itu pasti lebih menguntungkan daripada ya emosi. Ya enggak? Percayalah itu, yakin itu, dan itu sudah dibuktikan oleh para praktisi-praktisi pendidikan. Yakinlah itu. Terus bersabar, terus lembut, jangan pernah berubah. Nanti kita akan lihat hasilnya, anak-anak kita menjadi anak-anak yang mudah nurut. Kemudian di antara mungkin solusi yang lain, ini mungkin berdasarkan apa yang saya baca dan juga pengalaman saya sendiri juga bersama keluarga, bersama istri saya dan juga anak-anak yang sudah besar sekarang, adalah ya kita harus banyak diskusi. Ya. Jadikan anak kita itu anak-anak yang kita minta pendapatnya, ya, minta pendapatnya. Terus kemudian juga dalam diskusi itu kita coba selalu mengadakan MOU. Misalnya dia lagi asik main nih, misalnya asik main. Kita tahu ini udah waktunya sholat. Nah berusaha kita kalau waktu sholatnya masih gak panjang, kita buat, ya, kira-kira. Kalau saya pengalaman saya kalau di rumah sama istri dan keluarga ya, angka berapa mau sholat? Angka panjang maksudnya, jangan angka pendek, jangan jarum pendek, jarum panjang. Kita tahu nih kalau 15 menit atau lama. Misalnya kalau bisa zuhur jam 12 tuh, kita pulang sholat dia masih main tuh. Kita tahu kalau kita kasih 15 menit terlalu panjang, kita nanya mau angka berapa. Kalau dia menentukan misalnya angka 15 menit, jangan.
kita kasih diskon. Misalnya angka panjangnya itu angka dia nunjuk 3, kita bilang angka 1 gitu, 5 menit. Enggak, angka dia nawar tuh angka 2, boleh angka 2. Padahal kita pengen memang sebenarnya 10 menit misalnya. Kayak begitu. Nanti ketika angka 10 dia masih asik, itu enak tuh. Lihat angka jam. Itu selalu efektif. Itu yang saya rasakan di keluarga, itu efektif banget. Betul saya. Itu efektif banget. Jadi kita, dan itu terus diterapkan. Terus diterapkan. Ya, terus diterapkan. Nah, kalau mereka sudah besar, ya, lebih banyak bagusnya kita beri contoh saja. Ucapan sudah harus agak dikurangi. Ya. Kadang mereka kalau tiap waktu disuruh sholat, itu mereka merasa bahwa kami udah sholat. Kami udah ngerti kok bahwa harus sholat. Apalagi kalau dia udah pernah belajar di pesantren. Ngajarin anak pesantren kan sama dengan ngajarin pernah ngojai. Ya enggak? Ngajarin berenang kepada orang yang atlet misalnya. Ya kan? Enggak terlalu lagi kita banyak bicara dengan perbuatan. Kalau ilmu mereka udah paham, berikan keteladanan. Keteladanan. Mudah-mudahan dengan itu sini waktu berjalan mereka merasa bahwa ada yang ingin dia contoh. Ya, harapannya mudah-mudahan itu adalah orang tuanya. Bukankah kita berdoa kepada Allah, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'al muttaqina imama. Kita inginkan berdoa kepada Allah menjadi imam bagi yang bertakwa. Dan kita berharap yang bertakwa itu adalah keluarga kita. Kita yang terdepannya, kan begitu. Maka berikan keteladanan, itu penting. Ya. Ada sebuah buku namanya Kaifatu Rabbi Abna'ak. Ya, ini kitab ini saya kaji sebulan sekali di Masjid Murabbi di Bandung. Itu memang Masya Allah. Memberikan keteladanan itu apa ya? Pokoknya guru terbaik itu keteladanan, itu guru yang terbaik sudah. Ya. Keteladanan. Maka kalau kita belum beberapa perkara kita belum jadi teladan, kita jangan ngotot-ngotot teng anak kita yang segak gitu tah. Jangan, agak longgar-longgar lah, tarik ulur. Tapi sesuatu yang sudah kita bisa jadikan teladan, nah kita berusaha untuk bisa diikuti. Dan kita bisa berusaha untuk mengajak mereka dari pintu itu gitu. Ya, seperti itu. Jadi strategi keteladanan juga strategi yang sangat-sangat penting, ya. Dan saya kira mungkin satu pertanyaan di studio itu menutupi kajian kita. Pertanyaan satu penjelasannya panjang ini tadi, hampir 10 menit gitu ya. Baik. Demikian Bapak Ibu sekalian, ya, materi yang sedikit yang tentu kita bisa sharing-sharing, dan semoga ya Allah jadikan kita dan semua orang kita cintai, apakah istri kita, anak-anak kita, kedua orang tua kita, ya, itu berkumpul bersama di surganya. Amin Allahumma amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.